Halo adik-adik, jumpa lagi di channel ini. Hari ini kita akan mencari tahu siapa pemilik Sakura Farm. Sebelum kita memulai petualangannya, klik subscribe dulu. Oke, terima kasih. Ayo kita mulai. Sakura Farm adalah sebuah peternakan yang ada di kota Sakura. Di dalam peternakan ini memiliki 4 jenis hewan ternak. Seperti yang kita lihat, di sini ada hewan sapi, kambing, ayam, dan babi. Tempat ini sangat luas dan mereka hidup berdampingan. Seperti yang kita lihat, di sini ada rumput juga untuk makan sapi dan kambing. Tidak hanya itu, ayam-ayamnya pun mencari makan di antara rerumputan. Dan terlihat induk babi dan anaknya pun sedang makan. Tidak hanya itu, terdapat sapi-sapi yang ada di dalam kandang. Dan babinya pun ada yang di dalam kandang. Namun ada yang aneh. Tempat seluas ini dan hewan sebanyak ini tidak ada pemiliknya. Namun Pak Chan akan ditugaskan untuk mencari tahu siapa pemilik peternakan terbesar ini. Pak Chun pun bertugas untuk mencari tahu siapa pemilik Sakura Farm. Menurut cerita, belum pernah ada yang bertemu dengan pemilik Sakura Farm ini. Tetapi tidak mungkin peternakan sebesar ini tidak ada pemiliknya. Kali ini Pak Chun tidak ditemani Pak Chen, dikarenakan Pak Chen memiliki tugas yang lain. Pak Chun pun turun dari mobilnya untuk memeriksa peternakan ini. Namun Pak Chun berpikir untuk mencari tahu di mana pemilik Sakura Farm ini. Pak Chun pun memeriksa ke samping peternakan. Namun ia mengetahui bahwa di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Akhirnya Pak Chun pun memutuskan untuk istirahat sambil menyantap makanan. Pak Chun pun berpikir untuk mencari tahu di mana pemilik peternakan ini. Pak Chun pun berpikir sepertinya mustahil untuk bertemu pemilik Sakura Farm ini. Karena minimnya informasi sang pemilik Sakura Farm ini. Ketika Pak Chun merenung berpikir, Pak Chun pun melihat sesuatu di atas bukit sana. Sepertinya di sana ada yang mengawasi tempat ini. Ini sebuah petunjuk untuk mencari tahu siapa pemilik Sakura Farm ini. Pak Chun pun berpikir untuk pergi ke atas bukit sana. Pak Chun pun bergegas pergi untuk ke bukit sana. Ia pun bergegas berlari untuk memeriksa. Namun sepertinya tidak ada akses jalan untuk ke atas sana. Pak Chun pun berpikir bagaimana untuk bisa ke atas bukit itu. Pak Chun pun berpikir dan memeriksa sekeliling tempat ini. Untuk bisa sampai ke atas bukit, sepertinya memiliki akses jalan lain. Namun Pak Chun pun memastikan bahwa di tempat ini tidak ada akses jalan menuju ke atas bukit. Akhirnya Pak Chun pun memutuskan untuk mencari jalan lain. Setelah berjam-jam mencari jalan menuju bukit, akhirnya Pak Chun menemukan sedikit petunjuk bahwa akses jalan yang akan dilaluinya memiliki rambu-rambu Porbodan atau dilarang melintas jalan tersebut. Terdapat tulisan Jepang juga yang tidak begitu dimengerti oleh Pak Chun. Namun demi misi untuk bertemu pemilik Sakura Farm ini, mau tidak mau Pak Chun pun melanggar rambu-rambu tersebut. Akhirnya Pak Chun memutuskan untuk melalui jalan tersebut. Ternyata jalan ini sangat indah. Terdapat pohon sakura di kedua sisi jalan. Pak Chun pun baru ingat bahwa jalan yang sedang dilaluinya adalah jalan menuju markas geng berjas pink, yaitu geng Momogumi. Namun tujuan Pak Chun bukan ke markas geng Momogumi untuk mencari informasi tentang pemilik peternakan Sakura Farm. Sepertinya Pak Chun menuju Quarry untuk mencari akses jalan menuju rumah yang di atas bukit tadi. Pak Chun di sepanjang jalan berpikir, bagaimana caranya sampai ke tempat tanpa meninggalkan mobilnya. Akhirnya Pak Chun nekat untuk banting setir ke kanan. Pak Chun pun tidak terlalu memperdulikan kerusakan mobilnya. Tetapi akhirnya Pak Chun mendapatkan petunjuk lagi bahwa jalan yang dilaluinya sepertinya memang benar ke sini. Rumput di sini sangat indah. Di sisi kanan terdapat pemandangan kota, dan di sisi kiri pegunungan yang sangat luas. Oke teman-teman, sepertinya akan segera mengetahui siapa pemilik peternakan Sakura Farm ini. Perhatikan di kanan, pemandangan peternakan sudah terlihat, dan Pak Chun pun akhirnya sudah sampai tujuan. Terlihat ada seorang bapak-bapak sedang diam di sana. Dia seperti sedang mengawasi peternakan Sakura Farm tersebut. Pak Chun berpikir sepertinya bapak tersebut kurang ramah. Pak Chun pun menghampiri bapak tersebut. Oh guys, ternyata dia seorang kakek. Kakek pun seperti terlihat
tidak memperdulikan Pak Chun. Pak Chun mencoba bertanya kepada kakek tersebut, siapa pemilik peternakan Sakura Farm? Namun kakek tersebut tidak menjawab pertanyaan Pak Chun. Sepertinya kakek ini tidak begitu senang dengan adanya Pak Chun. Tidak menyangka, kakek ini melakukan tidak baik kepada Pak Chun. Pak Chun pun memilih untuk menghindar dari kakek tersebut. Mungkin Pak Chun akan kembali di lain waktu. Pak Chun pun bergegas pergi meninggalkan kakek tersebut. Dengan cepat Pak Chun pergi namun, sepertinya tidak ada jalan lain. Ini jalan buntu. Lihat, kakek itu terus mengejar Pak Chun. Sepertinya ia sangat marah dengan Pak Chun. Pak Chun pun putar balik mobilnya. Namun kakek itu tidak menyerah untuk mengejar Pak Chun. Oh tidak, Pak Chun terjun dari bukit dan menghancurkan fasilitas peternakan. Mobilnya pun berguling-guling. Dan mobil Pak Chun rusak cukup parah. Sepertinya kakek yang tadi tidak mengejar lagi. Lihat, sekarang mobil Pak Chun benar-benar rusak parah. Tetapi Pak Chun mengutamakan keselamatan. Dan itu keputusan yang tepat. Pak Chun pun memeriksa, memastikan keselamatan hewan ternak. Sepertinya tidak ada korban dari kejadian ini. Meskipun misi Pak Chun belum selesai, tetapi Pak Chun memiliki petunjuk bahwa kakek yang tadi benar-benar membuat Pak Chun merasa yakin bahwa pemilik peternakan Sakura Farm ini ada hubungannya dengan kakek tersebut. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk petualangan hari ini. Terima kasih yang sudah mendukung kanal ini.